Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Taufik, NIM 52024190018 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan membahas tentang sistem pengisian konvensional. Yang pertama, fungsi komponen sistem pengisian konvensional dan cara kerja sistem pengisian konvensional. Komponen sistem pengisian konvensional terdiri dari kunci kontak, regulator, alternator, dan baterai. Kunci kontak berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sistem pengisian. Selanjutnya, regulator berfungsi untuk mengatur besar kecilnya arus yang masuk ke kumparan rotor koil dan berfungsi untuk mengatur kuat lemahnya medan magnet yang dihasilkan rotor koil. Selanjutnya, alternator berfungsi untuk mengubah energi gerak putar dari mesin menjadi energi listrik untuk disalurkan ke sistem pengisian atau sistem kelistrikan tambahan. Selanjutnya, baterai berfungsi untuk memberi energi listrik pada sistem pengisian, terutama untuk menghasilkan medan magnet pada rotor koil pada alternator saat mesin belum hidup. Komponen sistem pengisian konvensional pada alternator. Komponen puli berfungsi untuk memindahkan atau meneruskan tenaga putaran dari mesin ke alternator. Selanjutnya, kipas berfungsi untuk mendinginkan komponen-komponen pada bagian dalam alternator. Selanjutnya, rangka depan berfungsi sebagai rumah atau pelindung pada komponen alternator. Selanjutnya, rotor dan kumparan rotor berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Selanjutnya, kumparan stator berfungsi untuk menghasilkan listrik bolak-balik. Selanjutnya, sikat terdiri dari sikat positif dan negatif. Sikat positif berfungsi untuk meneruskan listrik dari terminal F alternator ke kumparan rotor, sedangkan sikat negatif berfungsi untuk mengalirkan arus dari kumparan rotor ke massa. Pemegang sikat berfungsi untuk tempat terpasangnya sikat dan pegas. Selanjutnya, dioda penyarah berfungsi untuk menyarahkan arus bolak-balik dari kumparan stator menjadi arus searah. Komponen sistem pengisian konvensional pada regulator. Komponennya terdiri dari voltage regulator, voltage relay, dan resistor. Voltage regulator berfungsi untuk mengatur kemagnetan di rotor koil dengan cara mengatur arus yang masuk ke rotor koil sehingga tegangan output alternator tetap konstan. Selanjutnya, voltage relay berfungsi untuk mematikan lampu pengisian dan menghubungkan arus dari terminal B ke voltage regulator. Selanjutnya, resistor ini berfungsi untuk menghambat arus yang masuk ke kumparan rotor sehingga arus menjadi kecil. Cara kerja sistem pengisian konvensional saat kunci kontak on mesin off. Saat kunci kontak on mesin mati, arus dari baterai mengalir ke sekring kunci kontak ke lampu pengisian, kemudian ke terminal L regulator, ke PL0, PL1, kemudian ke massa, menyebabkan lampu pengisian menyala. Secara bersamaan, arus dari baterai mengalir ke sekring kunci kontak ke PL1, PL0, kemudian ke rotor koil dan ke massa, sehingga rotor koil menghasilkan medan magnet. Cara kerja sistem pengisian konvensional saat mesin putaran rendah. Saat mesin putaran rendah, alternator sudah menghasilkan arus listrik untuk sebagai pengisian pada baterai. Saat
putaran rendah, arus dari kumparan stator mengalir dari terminal N alternator menuju terminal N regulator, kemudian ke PL, kemudian ke voltage relay, kemudian ke massa. Sehingga pada voltage relay terjadi medan magnet, sehingga PL0 menempel ke PL2. Karena PL0 menempel ke PL2, lampu indikator pengisian padam karena arus yang ke massa terputus. Saat alternator putar rendah, kumparan arus dari kumparan stator yang sudah disearahkan oleh dioda mengalir dari terminal B alternator, kemudian ke terminal B dan ke voltage regulator. Tapi karena putaran rendah, medan magnet pada voltage regulator rendah, belum mampu menarik PL0 ke PL2, sehingga arus dari baterai mengalir ke PL1, PL0, kemudian ke rotor coil, kemudian ke massa, sehingga medan magnet pada rotor coil kuat. Walaupun putaran alternator rendah, medan magnet kuat, masih tetap terjadi pengisian pada baterai. Cara kerja sistem pengisian konvensional saat mesin putaran sedang. Saat mesin putaran sedang, maka alternator juga akan berputar bertambah, sehingga tegangan juga akan bertambah. Arus yang sudah disearahkan dioda mengalir ke voltage regulator, kemudian ke massa. Karena tegangannya bertambah, medan magnet juga akan bertambah, sehingga PL0 akan mampu tertarik oleh PL2, namun belum kuat, sehingga PL0 mengambang. Secara bersamaan, arus dari terminal IG mengalir ke resistor, ke rotor coil, kemudian ke massa. Karena arus yang dari rotor coil mengalir melewati resistor, sehingga arus terhambat atau menjadi kecil, sehingga rotor coil medan magnetnya menjadi kecil. Walaupun putaran alternator sedang, medan magnet kecil, menjadi pengisian menjadi stabil. Cara kerja sistem pengisian konvensional saat mesin putaran tinggi. Saat mesin putaran tinggi, alternator berputar cepat, sehingga arus dari kumparan stator yang mengalir ke voltage regulator semakin tinggi, menyebabkan medan magnet pada voltage regulator menjadi kuat, sehingga PL0 mampu tertarik oleh PL2, sehingga arus yang mengalir dari IG ke resistor, kemudian ke massa, sehingga arus yang menuju ke rotor coil terputus, menyebabkan medan magnet pada rotor coil hilang. Karena medan magnet hilang, arus yang mengalir ke voltage regulator juga melemah. Hal ini menyebabkan PL0 terlepas dari PL2 dan menempel ke PL1 dan mengalirkan arus dari terminal EG ke rotor coil, sehingga rotor coil menghasilkan medan magnet lagi, sehingga arus yang dihasilkan juga tinggi lagi. Hal ini akan terjadi berkali-kali supaya tegangan output alternator stabil. Cukup sekian video dari saya tentang sistem pengisian konvensional. Mohon maaf bila ada salah berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.